Perawat cantik tuan muda arogan. S2. Bab 068. 1 bulan setelah Papa Vanet meninggal, Reza dan Lanita kembali pulang ke Indonesia. Keduanya lama berada di Prancis. Selain mengurusi Vanet, Reza dan Lani memilih sekalian berbulan madu menikmati keindahan kota Paris. Tak disangka Aldrich yang saat itu ikut ke Prancis, bisa membantu dan menghandle urusan Vanet dan perusahaan berlian Papa Vanet. Aldrich adalah pengusaha muda yang kerap bolak-balik Indonesia-Meksiko yang kebetulan sedang liburan di Indonesia, mencari calon istri asal pribumi tapi malah bertemu dengan Vanet. Tugas Reza menjadi sangat mudah karena Aldrich sangat bisa diandalkan. Hingga bulan madunya pun berjalan lancar. Kini Reza dan Lanita sudah kembali ke tanah air dengan membawa banyak oleh-oleh untuk semua orang yang mereka sayangi. Kabar Suzana sedang mengandung benih Dimitri pun membuat Reza dan Lanita senang. Sementara Aleska yang masih belum sadar, perawatannya dipindah ke rumah atas permintaan Danisa. Tentu saja Saskia pun tinggal di rumah Reza untuk merawat Aleska. Ancaman Danisa malah membuat Saskia senang. Progres pendekatan Rashid pada Hilda cukup bagus, kabarnya Hilda sudah 3 kali pergi kencan bersama Rashid dalam kurun waktu 1 bulan. Begitu pula dengan hubungan Josh dan Sharon yang semakin dekat, meski Sharon masih belum menerima Josh sepenuhnya, tapi Josh senang karena Sharon sudah kembali akrab dengannya. Lalu kabar mengejutkan datang dari Dein pun sedang mengandung anak dari Eric. Tentu saja semua kebahagiaan meliputi para tokoh dalam novel ini. Dimitri sibuk membuka banyak pesanan bahan makanan khas Prancis yang dibawa Reza untuknya. Dia tampak senang dan bahagia hingga Suzana yang sedang muntah karena mual di pantry tak begitu dia pedulikan. Sri sigap mengurut punggung Suzana yang membungkuk di wastafel. Sementara Naila segera memberi Suzana air hangat. Suzana melirik Dimitri yang asyik dengan hadiah-hadiah dari Reza lalu menghela napas dalam. Awas saja kalau dia lebih mementingkan masakan daripada anaknya nanti. Desis Suzana kesal. Tiap malam bukannya mendoakan anaknya malah mendoakan semua pesanannya lengkap dibawakan oleh Reza. Kehamilan Suzana dan Saskia hanya beda 3 bulan. Tapi Saskia jarang sekali mengalami morning sickness. Saskia begitu tabah dan sabar dengan kehamilan dan semangatnya mengurus Aleska. Danisa pun tetap mengizinkan Saskia kuliah lagi di sela-sela dirinya mengurus Aleska. Terkadang, Danisa mengantar jemput Saskia kuliah karena khawatir gadis itu kabur. Sungguh aneh pemikiran Danisa. Danisa takut Saskia merasa bosan dan pergi meninggalkan Aleska karena dianggapnya beban. Padahal Saskia sudah menunjukkan kesungguhannya mengabdi pada Aleska. Tanpa Danisa tahu kalau Kimbul yang awalnya hanya mengawasi Sharon, kini Kimbul pun kerap memperhatikan Saskia dari jauh. Sudarma mewanti-wanti Kimbul untuk menjaga Saskia karena gadis itu adalah adiknya. Kimbul paham jika Saskia jauh berbeda dengan Evelyn. Adiknya berhati lurus serta memiliki kepribadian menyenangkan juga periang sebetulnya. Saskia sebelumnya tampak tertekan karena merasa terbebani oleh kenyataan yang dia tahu tentang Evelyn. Kini Evelyn sudah mendapatkan hukuman yang setimpal tapi Saskia masih enggan menjenguk Evelyn di penjara. Reza pun sudah kembali berjibaku dengan tugas dan pekerjaannya di perusahaan. Lanita kembali melanjutkan kuliahnya. Lagi-lagi tetap harus bertemu Marina di kampus. Lani, kenapa kamu lama sekali ada di Prancis? Tanya Marina di kantin kampus. Reza mengurusi Vanet. Kau tahu, ternyata Vanet itu bukan selingkuhan Reza, melainkan adik angkatnya Reza saat di Prancis, sahut Lanita kalem. Marina kesal dengan jawaban Lanita. Awalnya ingin membuat Lanita cemburu lalu cekcok dengan Reza tapi ternyata malah kompak pergi ke Prancis bersama Vanet. Lanita mesem tipis melihat perubahan raut wajah Marina. Masih usaha saja kamu, Mar. Apa sedikit pun tak bisa move on dari Reza. Ini aku Iho, istrinya.
Jelas-jelas aku ini istrinya dan Reza cinta setengah mati padaku. Kau harus tahu itu, Mar. Lanita mengoceh dalam hati. Pagi, cantik. Sapa salah satu mahasiswa dengan penampilan perlente pada Lanita. Pagi, balas Lani. Boleh ikut sarapan di meja ini. Mahasiswa itu duduk sedikit merapat pada Lanita. Kenalkan, aku Okan, cowok paling keren di kampus ini. Lanjut Okan seraya mengulurkan tangan pada Lanita. Kudengar kamu gak ikut ospek dan saat awal mata kuliah dimulai, sering banyak cuti bahkan kemarin cuti selama 1 bulan. Lanita menyambut uluran tangan Okan lalu kembali melepaskannya. Dia menggeser duduknya agar tidak terlalu rapat dengan Okan. Oh, aku ke Perancis bersama suamiku, jawab Lanita. Okan terbelalak. Suami. Lanita mengangguk. Okan tergelak. Bro, klise banget nggak sih? Nolak cowok bilang sudah bersuami. Tanya Okan pada kawannya yang lain. Gas, kan? Punya suami atau enggak, di kampus tetap aja single, sahut Dennis kurang asem. Marina entah kenapa sangat senang melihat Lanita digoda banyak mahasiswa di kampus. Lanita merasa risih dengan kemunculan Okan beserta kawan-kawannya di kantin kampus. Lan, panggil seseorang, dia Sharon. Lanita menoleh. Ayo pergi dari sini. Ajak Sharon dengan wajah angkuhnya. Dia mendelik tak suka pada Okan. Hei, hei. Gadis manis ini sedang bercakap-cakap denganku, kau main ajak dia pergi. Cegah Okan. Apa urusanmu denganku? Aku mengajak Lanita memang aku ada urusan dengannya, sahut Sharon dengan wajah galak. Dennis berbisik di telinga Okan. Aku suka cewek itu. Biasanya yang galak-galak itu lebih hot di atas ranjang, bisik Dennis. Plak. Sharon menamparkan Dennis karena dia mendengar bisikan Dennis di telinga Okan. Oh, tamparanmu saja terasa menggerahkan dan seksi, desah Dennis. Dasar mahasiswa mesum. Umpat Sharon segera menarik lengan Lanita dan setengah menyeretnya menjauh dari Okan dan yang lainnya. Lanita nyaris terantuk pot tanaman hias karena Sharon menggeretnya kuat. Pelan-pelan apa, Sa? Gerutu Lanita. Kamu ngapain sok akrab dengan Marina? Ketus Sharon. Dia yang mengakrabkan diri, kok? Sahut Lani. Aku tidak suka gadis munafik itu. Apa kau tahu? Dia senang kau banyak yang menggoda di kampus ini. Mau cari masalah dengan Reza. Bagaimana kalau Marina menghasutmu lagi seperti sebelumnya? Sharon masih saja kesal dengan kepolosan Lanita. Reza itu percaya sama aku, Sa. Begitupun sebaliknya, ucap Lanita. Ya tapi jangan santai-santai gitu digoda mahasiswa-mahasiswa tengil macam si Okan dan gengnya itu. Kudengar dia anak pemilik yayasan kampus ini tapi tingkahnya sangat menyebalkan. Dengus Sharon. Lanita tersenyum melihat wajah judes Sharon. Kamu sudah tak ada mata kuliah siang ini. Pulang ke rumah mama, yuk. Ajak Lanita. Aku mau pergi bersama Josh ke acara launching butik baru milik kakaknya siang ini, sahut Sharon. Mana jauh hari? Jangan jauh-jauh darinya. Sharon masih saja ketus. Itu, jauh hari selalu setia menungguiku di kafe seberang kampus, tenang saja. Kekeh Lanita. Tenang, tenang. Tegas sekali-kali dalam bergaul. Jangan sok polos. Dengus Sharon. Iya, Sa, jawab Lanita lembut. Meski judes Sharon tetaplah perhatian pada Lanita. Entah kenapa sejak Lanita aktif lagi masuk kuliah, Sharon menjadi lebih judes dan overprotektif pada Lanita. Dia seringkali gemas melihat Lanita yang tampak lugu serta ramah pada siapapun. Ya sana cepat pulang, jangan kemana-mana lagi. Sharon mendorong bahu Lanita untuk segera menghampiri mobil jauh hari yang terparkir di depan kafe seberang kampus. Lanita melambai pada Sharon tapi dibalas dengan tangan Sharon yang menepis udara. Senang rasanya dengan sikap Sharon yang perhatian padanya. Di dalam mobil yang dikemudikan jauh hari,
Gadis cantik yang sangat dicintai Reza Darmawangsa itu sebetulnya sedang merasa sedikit gundah. Sejak kepulangannya dari Prancis, Lanita berharap dia segera hamil. Tapi ternyata masa periodenya kembali hadir. Lanita sedikit merasa tidak nyaman melihat perut Saskia dan juga Susana. Bu, kenapa aku belum hamil? Kenapa Saskia dan Susana bahkan Mama Dein sudah sering mual dan muntah karena ada calon bayi dalam rahimnya? Aku kapan? Curhat Lani sepulang kuliah di kamar Parmiah. Parmiah tersenyum menenangkan. Usia pernikahan kalian belum ada 6 bulan. Tenang saja, tidak semua pasangan suami istri akan langsung mendapat momongan. Jangan merasa gelisah, nak. Parmiah membelai rambut Lanita. Lanita diam. Dia mengelus perutnya yang masih tampak rata dan langsing itu. Semoga di perutku ini juga hadir benih Reza Darmawangsa ya, Bu. Lirih suara Lanita. Parmiah mengangguk dengan senyum menenangkan. Ada gundah yang menyapa kala mimpi tak jadi nyata. Lalu apa yang mesti dilakukan jika gelisah kian? Menelikung hati tanpa permisi. Beberapa jam setelah Lanita berkeluh kesah pada Parmiah, Danisa muncul dengan banyak belanjaan untuk Saskia. Kia? Kia, panggil Danisa. Saskia tergopoh-gopoh muncul dari kamar Aleska. Dia baru saja menyeka tubuh calon ayah bayinya dengan air hangat. Jangan pakai celana kulot lagi. Ini, pakailah baju-baju hamil yang Mama belikan. Jangan menolak, harus patuh. Oh, mana Susana? Mama juga membelikan beberapa baju hamil untuknya, ucap Danisa nyaring di ruang tengah seraya sibuk mengeluarkan semua barang belanjaannya. Sri, panggil Danisa. Sudah saya panggilkan sejak tadi, Nyonya. Jawab Sri yang sudah berada di ruang tengah. Panggilkan juga Lani. Titah Danisa. Aku di sini, Tan. Lanita muncul dari balik rak buku. Sejak tadi Lanita memang sudah mengintip kehebohan. Danisa. Susana pun muncul dengan rambut sedikit lembab. Dia selalu saja muntah-muntah. Danisa memilah baju-baju hamil yang dia beli untuk Susana dan Saskia. Nah, Lani, kamu kan belum hamil. Tante belikan baju-baju keren untuk kamu pergi ke kampus. Agak modis sedikit, kamu itu istri Reza Darmawangsa. Kenapa selalu saja pakai baju sederhana? Di rumah pakai baju sederhana tak apa-apa. Tapi kalau keluar, jaga wibawa Reza sebagai pengusaha kelas kakap dengan memakai sesuatu yang mahal sesuai status sosialmu sekarang. Apalagi kamu anak Dein, aduh, Lanita, tante gemas sama kamu. Cerocos Danisa menjejalkan banyak model baju kekinian untuk Lanita. Lanita sampai kewalahan menerima pemberian Danisa yang meluap. Dia mengecek bandrol dan terbelalak. Tante, satu baju mahal sekali. Ringis Lanita. Sudah, itu tidak mahal. Kamu percuma jadi orang irit, mau kena murka Reza. Pakai? Ya. Tante juga murka kalau semua baju itu tidak kamu pakai. Tenang saja, Tante tidak kalah canggih dari Susana untuk urusan menerka ukuran baju penghuni rumah ini. Danisa benar-benar sibuk dengan tumpukan paperback yang masih saja dibawakan Davin tak henti-henti. Beres. Lelah aku membawakan paperback berisi belanjaan wanita. Davin menghempaskan tubuhnya di sofa. Danisa meminta Sri membuatkan minuman segar untuk Davin lalu kembali sibuk dengan belanjaannya. Aku belikan popok dan baju-baju bayi juga untukmu. Ini, bagus, kan? Danisa menimang-nimang sesuatu yang lucu yang dirindukan Lanita. Lanita terdiam, dia hanya menunduk membereskan baju-baju pemberian Danisa. Untung saja Susana dan Saksia sedikit peka dengan perubahan raut wajah Lanita. Keduanya memberi kode pada Danisa untuk tidak terlalu bersemangat membahas belanjaan bayi. Tapi rupanya Danisa kurang peka, dia terus saja sibuk mengoceh. Mama, papa lapar. Ujar Davin yang paham dengan kode Susana dan Saskia. Danisa terdiam. Papa lapar. Davin mengangguk. Sri, panggil Danisa.
Papa mau disuapin mama, rajuk Davin. Jangan manja, deh. Gerutu Danisa. Papa lelah nemenin mama belanja. Pontang-panting ke sana kemari bawa paperback. Masuk keluar butik, naik turun lift. Apa kita makan tadi di mall? Enggak, Ma. Mama sibuk belanja. Papa lemah letih lesu tak bertenaga. Davin kian merajuk. Papa pikir yang lapar cuma papa aja. Mama juga. Ya sudah, kita makan dulu, yuk. Suap-suapan. Davin melompat dari sofa lalu merengkuh kedua bahu Danisa dan menggiringnya ke ruang makan. Davin memberi kode pada Sri untuk membereskan belanjaan ke kamarnya segera. Lanita pun langsung masuk kamar tanpa sepatah kata. Dia melempar baju-baju pemberian Danisa dengan sembarang. Lanita tertelungkup di atas kasur. Hatinya resah. Dia menghubungi Reza. Sayang, pulang cepat. Titah Lanita. Mau buat dedek? Iya. Goda Reza. Ish. Jawaban Reza malah semakin membuat Lanita gundah. Ponsel dimatikan. Lanita membenamkan wajahnya di bawah bantal. 1 jam kemudian Reza benar pulang. Tapi Lanita sudah terbang ke alam mimpi. Reza mengernyit melihat tumpukan baju berbandrol di atas single sofa. Dia memeriksanya lalu tersenyum. Rupanya dia habis berbelanja baju-baju untuk ke kampus, gumam Reza sembari tersenyum melirik Lanita yang tergolek nyenyak di atas kasur. Setelah mengganti baju kerja dengan baju santai, Reza naik ke atas kasur dengan hati-hati. Dipandanginya wajah Lanita dengan seksama seraya memainkan anak rambut di dahi Lanita. Reza betah berlama-lama menikmati teduhnya wajah Lanita Azalea. Lanita terusik, dia mengulet lalu membuka mata. Tak ada gerakan. Dia hanya menatap Reza dengan wajah sedikit muram. Kamu kenapa minta aku pulang cepat? Bisik Reza lembut. Suzana dan Saskia dibelikan baju hamil sama Tante Danisa, masa aku enggak? Ucap Lanita lirih. Ya kan perutmu belum isi, sayang. Lanita mengembuskan napas. Kita ke dokter, iya. Pinta Lanita. Kamu sakit. Lanita menggeleng. Periksa kesuburan. Reza mesem. Dia bukan tidak mengerti kegelisahan istrinya. Tapi dia tak mau menuntut Lanita untuk cepat-cepat punya anak. Memang kamu mau cepat-cepat punya anak, iya? Tanya Reza lembut. Lanita mengangguk. Kenapa? Kamu masih kuliah? Nikmati saja kesenanganmu ngampus, bukankah kuliah adalah impianmu sejak dulu? Lanita terdiam. Aku takut mandul, cicit Lanita. Tak ada yang boleh kamu takutkan di dunia ini selain Allah SWT. Sang Pencipta. Kalau memang ingin punya anak, minta sama Allah SWT saja. Belum dikasih, rajuk Lanita. Sabar, sayang. Mungkin Tuhan memberikan kita waktu yang cukup banyak untuk selalu pacaran berdua lebih lama. Jangan stres memikirkan kamu belum jua hamil. Rileks, santai dan ya, nikmati saja kebersamaan kita saat ini. Reza membelai wajah Lanita lembut. Lanita mengerucutkan bibirnya manja. Tapi nanti kita periksa ke dokter, iya. Iya, sayang. Kapan? Mau sekarang? Lanita mengangguk. Reza tersenyum lalu menenggelamkan kepala Lanita di dadanya. Kita menikah belum ada setahun. Aku tidak menuntutmu untuk cepat-cepat hamil. Kamu fokus kuliah saja dulu. Bukannya mau menjadi wanita karir. Kamu pewaris perusahaan mamamu, loh. Pokoknya aku mau periksa. Desak Lanita. Iya? Iya, ayo kita periksa kalau begitu. Cepat ganti baju. Oh, itu baju baru di sofa bukan kamu yang beli. Iya? Itu dibelikan Tante Danish. Tapi bukannya seneng malah bikin moodku berantakan. Oke, ayo, kita periksa sekaligus makan malam di luar. Reza mengecup pucuk kepala Lanita. Oh, tadi Sharon telepon aku. Kenapa? Dia minta bodyguard khusus untuk menjagamu di kampus. Memang ada apa? Tanya Reza.
Lanita mengernyit seraya menggeleng. Tak ada apa-apa. Dia hanya tak suka aku dekat-dekat dengan Marina. Sharon masih galak padamu? Tanya Reza. Iya, galak, judes dan ketus. Tapi aku suka, kekeh Lanita. Sharon sepertinya menyayangimu, Lani. Mama Dein juga kemarin sempat tanya kabar Sharon. Aku berharap Sharon bisa kembali ke rumah Mama. Biar kalau aku ke rumah Mama, suasananya ramai jika ada Sharon di sana. Kapan-kapan kita menginap di rumah Mama Dein beberapa hari ya, sayang. Kasihan mamamu juga sedang hamil, pasti rindu anak-anaknya. Lanita mengangguk senang. Meski ada yang menggelitik hatinya soal kehamilan, Lani bahagia kini keluarganya sudah lepas dari huru-hara yang kemarin sempat melanda. Wow! Yanto memandangi tas besar yang berisi harta hasil curiannya. Dia gamang, haruskah harta itu dia kembalikan lagi? Yanto berpikir dia harus membicarakan hal itu pada Kimbul. Dia pun keluar kamar. Bul, panggil Yanto. Jawab Kimbul yang akhir-akhir ini banyak membeli aneka makanan. Ada yang ingin kubicarakan, ujar Yanto. Aku juga, sahut Kimbul. Ya, kau dulu saja. Ceritalah. Ceritaku panjang, sahut Kimbul. Aku juga panjang. Tapi kau saja dulu, ucap Yanto seraya sigap duduk di sebelah Kimbul yang sudah selesai menyantap makanan di atas meja. Wajah Kimbul serius. Dia menyugar rambutnya berulang kali lalu menghela napas dalam. Maka dimulailah cerita Kimbul dari sejak Sudarma bekerja di rumah Reza hingga menjadi kaki tangan If dan berakhir di penjara. Setelahnya Kimbul menceritakan kisah akhir tragis kematian Omah di penjara yang menggantikan Evelyn. Hening beberapa saat. Kimbul menatap lekat Yanto yang diam dengan bibir rapat terkatup. Kenapa kau diam? Tanya Kimbul. Mata Yanto akhirnya mengerjap. Omah mati. Dia mati tanpa ada yang mengenali. Caci maki aku saja atau pukuli aku, tuh. Aku memang yang memberi racun pada Evelyn. Tak kuduga kalau perempuan iblis yang kuincar meminta Omah menjadi penggantinya, lirih suara Kimbul. Hening lagi. Bukan salahmu, Bul. Akhirnya hanya itu yang terucap dari mulut Yanto. Kimbul menepuk bahu Yanto. Kau tidak dendam padaku. Marah? Gusar atau ingin menikamku? Yanto menggeleng. Yang mau kau habisi bukan Omah melainkan Evelyn. Omah hanya berada di tempat dan waktu yang tidak tepat saja. Serta hingga ajal menjemputnya, dia tidak bisa meraih hati anaknya. Malang sekali kau, Omah. Ucap Yanto mengekeh getir. Kimbul menelan ludah, tak diduga reaksi Yanto akan setegar itu. Kau tidak mencintai Omah? Tanya Kimbul. Yanto memicing. Aku dan Omah terpisah sudah cukup lama. Hubunganku dengan Omah pada akhirnya hanyalah saling bertukar keuntungan. Tidak lebih. Meski saat ini aku sadar aku ingin membina rumah tangga kembali dari awal, Omah sudah tiada. Itu bukan karena cinta. Hanya ingin menata lembaran hidup yang baru, papar Yanto. Kimbul terdiam. Baiklah, tunggu sebentar. Yanto kembali ke kamar, dia membawa tas besar dan berat lalu menyerahkannya pada Kimbul. Apa ini? Tanya Kimbul. Harta adikmu, anak Evelyn. Lalu Yanto menceritakan bagaimana dia menggasak rumah Evelyn saat itu. Kenapa kau serahkan padaku? Kimbul masih belum mengerti. Berikan pada adikmu. Biar perhiasan yang kuambil saat perempuan itu di gudang saja yang mau kujual lalu. Kujadikan modal usaha, sahut Yanto. Kimbul membuka tas dan terbelalak melihat isinya. Kau yakin mau membuang lagi harta karun ini? Kimbul masih sangsi. Ya, berikan sana pada adikmu. Aku sudah tua, sudah waktunya tobat, ucap Yanto tak peduli lagi dengan isi tas yang berisi uang dan emas milik Evelyn. Kalau begitu kita berdua harus pergi ke rumah Aji Saka. Saskia ada di sana, ajak Kimbul. Apa Reza Darmawangsa akan mengampuniku? Ujar Yanto mengambil gorengan yang sudah mulai dingin.
Di atas meja, Saskia berada di rumahnya. Ingat siapa Saskia? Dia anak pembunuh istri Aji Saka tapi masih bisa hidup bebas di rumahnya. Tidak hanya kaya harta, Aji Saka dan Reza Darmawangsa memiliki hati seluas samudera. Tutur Kimbul. Yanto menghela napas pasrah. Baiklah, aku ikut.